Buka kitab kita sama-sama. 1 Samuel pasal 16. Hari ini kita masih dalam pembahasan tentang prajurit Kristus. Sama-sama bilang sama saya prajurit Kristus. Amin. Dan hari ini kita mau bicara tentang salah satu tokoh sentral dalam perjanjian lama. Rasanya kalau kita menyebut diri kita Kristen, gak mau tahu apakah kita pernah ke gereja atau tidak pernah ke gereja sama sekali. Tapi nama ini pasti kita pernah dengar, yaitu Daud. Dan Daud, di tengah-tengah banyak hal yang dahsyat yang kita bisa belajar dari Daud, saya mau coba fokus Daud pada a gratified man. Apa itu gratified? Gratified itu artinya seorang yang dimanapun dia ada, dia mendatangkan keuntungan. Dimanapun dia ada, dia mendatangkan kesukaan. Dimanapun dia ada, dia mendatangkan rasa nyaman dan rasa kegembiraan. Dan itulah kehendak Tuhan buat setiap kita. Alkitab bilang bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai apa? Anak-anak Allah. Artinya kalau hidup kita tidak membawa damai, kita tidak pantas disebut sebagai apa? Anak Allah. Karena hidup ini bukan bagaimana saya dapat untung, tapi bagaimana dimanapun saya ada, saya memberikan keuntungan buat orang lain. Amin. Nah, saya percaya betul, setiap prajurit Kristus harus menjadi a gratified man. Seorang yang dimanapun dia, kalau dia pimpinan, itu karyawannya bukan cuma dapat untung dari dia lewat gaji, tapi karyawannya nyaman dekat dengan pimpinannya, karena pimpinan takut Tuhan. Amin. Iya kan? Dan begitu pun karyawan. Bos saudara itu lebih nyaman, karena saudara ada, dan saudara adalah prajurit Kristus. Yang setuju bilang amin. Makanya saya himbau bapak-bapak, Pak, nanti malam Pak ya. Nanti malam, sebelum Bapak tidur, 1 menit luangkan waktu untuk bertanya. Kira-kira istri saya lebih bahagia gak ya dengan saya sebagai suaminya? Kalau Bapak gak ketemu jawabnya, coba tanya sama ibu. Sayang, kamu jawab jujur ya sayang. Semenjak saya jadi suami kamu lebih bahagia atau lebih sengsara? Kalau tiba-tiba mata istri berkaca-kaca, terus dia peluk engkau dan dia bilang, my dear, you are my everything. Itu tulus, itu tulus. Tapi kalau tiba-tiba istri gini, kamu apa sih aneh-aneh aja nanya-nanya begitu? Itu artinya kejujuran mulai muncul, Pak. Jangan salahkan istri, Pak. Engkau yang harus bertobat, Pak. Dan ibu-ibu juga begitu. Nanti malam nih sebelum tidur Bu, mikir 1 menit aja. Suami saya lebih bahagia gak ya nikah sama saya? Terus habis itu tanya sama suami. Sayang, sorry malam-malam aku mau nanya. Apaan sih? Semenjak kamu menikah sama saya, hidup kamu lebih bahagia gak? Kok tiba-tiba dia balik badan, dia peluk engkau dan dia bilang, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. I will always love you. Itu artinya tulus. Tapi kalau tiba-tiba dia duduk lalu dia menyanyi, pernah ku mencintaimu, tapi tak begini. Itu parah. Jadi saya nggak mau saudara cuma cinta Yesus, punya kalung salib 12. No. Buat saya kualitas, sama-sama bilang sama saya kualitas. Itu yang saya bilang gratified. Orang-orang di sekitar saudara harus mendapatkan manfaat positif. Yang setuju bilang amin. Great. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan pada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang apa? Raja bagiku. Kenapa Saul ditolak oleh Tuhan? Ayat ini bilang apa? Karena dia telah mendatangkan apa? Sakit hatiku. Iya kan? Dalam terjemahan lainnya dijelaskan betul betapa hatiku luka oleh segala perbuatan-perbuatan Saul yang telah tidak taat terhadap segala perintahku. Jadi Saul telah mendatangkan sakit hati Tuhan, iya kan? Telah mendatangkan apa? Duka cita kepada Samuel dan juga mendatangkan apa? Kehancuran bagi orang Israel. Itu sebabnya Saul ditolak. Karena apa? Karena mendatangkan masalah, iya kan? Ayat 2.
Tapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya akan membunuh aku, firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan apa? Kusebut, kupilih bagimu itu. Ayat yang keempat. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetaran dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya apa? Ya, benar. Apakah kamu datang untuk membuat kondisi kami lebih baik? Apakah kamu datang untuk membuat kondisi kami lebih sejahtera? Apakah kamu datang memberikan keadaan kami lebih nyaman dari sebelumnya? Nah, inilah pertanyaan dunia ini kepada setiap kita. Kalau saya menikah, saya lebih bahagia enggak? Kalau saya punya anak, saya lebih bahagia enggak? Saya sebagai ayah bisa enggak membuat anak-anak saya bahagia? Bahagia bukan hanya bicara facility. Jangan bilang, tapi saya udah beliin. Istri saya berlian 17 karat pendeta. Buat apaan? Ya. Ada banyak orang, sorry ya. Pakai bahasa saya ulangin lagi, kampungan lah. Dia pikir kalau saya udah belikan rumah buat istri saya udah belikan barang-barang yang mahal, dia harusnya lebih bahagia. No. Bahagia itu bicara pribadi saudara, kepribadian saudara. Who you are. Siapa saudara sebenarnya. Amin. Makanya ditanya, adakah kedatanganmu membawa selamat? Jawabnya, iya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isa dan anak-anak laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi berfirman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat apa? Hati. Ayat 8. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Tapi sedang mengembalakan kambing domba. Dengan lain kata dia bilang, udah gak usah lah. Model kayak dia gak pantas, kakak-kakaknya yang lebih gagah, kakak-kakaknya yang lebih tinggi. Gak masuk hitungan, apalagi ini, udahlah percuma deh gitu. Tapi tegas Samuel. Kata Samuel apa? Kata Samuel kepada Isai, suruh panggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Baru pada dipanggil. Gak makan kalau enggak. Itu pasti ada debat sebelumnya tuh. Makanya Samuel keras gitu. Panggil dia, kalau enggak kita gak makan. Ya udah. Saya ngebayangin, datang kakaknya. Ut, cepetan. Kenapa sih? Cepet ah. Lapar nih, lu apa hubungan? Kalau nggak datang kita nggak makan. Oh udah makan, ayo deh. Saya kalau baca Alkitab kadang-kadang bisa nangis sendiri, kadang-kadang bisa berlutut sendiri, kadang-kadang bisa ketawa geli sendiri gitu. Karena buat saya Alkitab itu nikmat, yang setuju bilang amin. Tapi kita kalau baca Alkitab jangan cuma pengen selesai aja, pengen ngerti kayak gambarnya gimana sih, serunya tuh gimana sih, ya kan? Pokoknya kalau nggak panggil dia, kita nggak makan. Selesai, panggil langsung. Supaya zaman dulu sama zaman sekarang sama aja. Urusan makan baru kumpul. Ayat 12, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Wah yang kayak gini nggak pantas berkelahi nih. Iya kan, sian. Kemerah-merahan. Orang Manado bilang poco-poco. Matanya indah, parasnya elok. Ini yang kayak gini seru berantem sama gue, kayaknya sayang ya. Kemudian disuruhnya menjemput dia, ya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapi dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak, apa? Hari itu, catat ya, ini kejadian di mana? 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 ya, dia diurapinya di 1 Samuel 16 ya. Ya, lalu lihat selanjutnya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kisah Rasul. Kisah Rasul 13 ayat 22. Satu ayat ini saya mau kita semua perhatikan. Setelah Saul disingkirkan. Kenapa disingkirkan? Karena nyebelin. Mendatangkan duka cita. Bikin masalah dimanapun dia ada. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang apa? Please unto me. Seorang yang mendatangkan nyaman. Seorang yang mendatangkan kekuatan, sejahtera, sukacita bagiku. Dan yang melakukan apa? Segala kehendakku. Itu sebabnya saya menyebut David atau Daud
sebagai a gratified man. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kita harus masuk pada kualitas sebagai seorang prajurit Kristus. Sama-sama bilang sama saya, prajurit Kristus. Amin. Sehingga dimanapun kita ada, kita be a gratified man. Kita jadi orang yang menguntungkan orang di sekitar kita. Kita menjadi orang yang memuaskan orang di sekitar kita. Tapi bukan penjilat lain. Iya kan? Bukan penjilat. Kalau penjilat itu cuman soal muka, wajah, dan perkataan. Tetapi kalau gratified itu seorang yang dari hatinya tulus. Kepribadiannya luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, kepribadian. Nah, makanya dalam pendahuluan saya tekankan begini. Salah satu persoalan dunia hari-hari ini adalah emosi dan kemarahan. Sama-sama bilang sama saya, emosi dan kemarahan. Dan dalam hidup ini ada 1001 alasan untuk memancing kita emosi. Iya kan? Siapa cinta Yesus di sini? Amin. Semua kita cinta Yesus, betul? Siapa yang tidak pernah marah di sini? Ya, pasti pernah marah. Pasti pernah emosi. Tahukah saudara, the real you is not when you are in church. Keberadaan saudara sebenarnya bukan ketika saudara di gereja. Yang setuju bilang amin sama saya. Ini yang di gereja ini make up-nya. Iya kan? Semua di gereja gitu. Halo. Saya kadang-kadang kalau ngelihat saudara dari sini nih. Kadang-kadang saya pikir kumpulan malaikat. Cuma kita kan kalah di sayap aja. Kita nggak punya sayap, ya kan? Tapi wajah-wajah saudara ini malaikat semua. Ya kan? But the real you is when you get angry. Keberadaan saudara sebenarnya. Setuju? Ada yang ngerti, saya kata-kata, ini pasti tukang marah nih, atau lakinya tukang marah, saya nggak tahu. Kalau nggak korban, pelaku dia, pelaku pasti. Iya kan? The real you is when you get angry. Yang setuju bilang amin sama saya. Amin. Keberadaan kita sebenarnya, hubungan kita dengan Tuhan, itu kelihatannya justru ketika kita marah. Ada orang yang kalau dia marah, sampai ada seorang ibu bilang sama saya gini, pendeta kalau suami saya marah, pendeta, setan 100 digabung, lebih jahat dia daripada itu setan. Bayang setan 100 itu udah sepeleton begitu. Masih lebih jahat dia, itu kan jahanam bener tuh ya kan. Nah, makanya selalu saya bilang, the real you is not when you are in church. But the real you is when you get angry. Ya kan. Waktu engkau marah, engkau sebetulnya menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Ketika engkau marah terkontrol, ketika engkau marah jadi tenang, ketika engkau marah dengan kata-kata berkat, itu artinya roh saudara dahsyat. Yang setuju bilang amin. Nah, makanya saya sebut di sini ciri seorang prajurit Kristus adalah apa? Sama-sama bilang sama saya, pengendalian diri. Nah, saya teringat apa yang Alkitab katakan dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar dikatakan apa? Melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang apa? Merebut kota. Sama-sama bilang sama saya, melebihi. Nah, kenapa Amsal ini memakai istilah melebihi? Padahal pahlawan sudah hebat. Melebihi pahlawan apa? Super pahlawan? No. Ya kan? Tapi tahukah saudara? Pahlawan itu punya moto merdeka atau mati. Betul? Artinya setiap hero has a choice. Tetap ada pilihan kalau nggak merdeka mati. Ya kan? Tapi tahukah saudara? Seorang yang mengendalikan diri, seorang yang menguasai diri, akan selalu merebut kemenangan tanpa risiko. Yang setuju bilang amin sama saya. Amin. Artinya apa? Karena kalau kita sabar dalam hidup ini, selalu kita akan melihat kemenangan tanpa lihat hal-hal yang buruk. Nah, begitu juga kalau kita menguasai diri, melebihi orang yang merebut kota. Setiap kali kota direbut, pasti ada korban yang berjatuhan. Betul? Tapi setiap kali kita menguasai diri, kita merebut kemenangan tanpa ada korban. Amin. Kitanya menang, tapi orang di sekitar kita juga rasa menang. Amin. Orang di sekitar kita juga rasa tenang. Orang di sekitar kita juga menikmati berkat yang sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, makanya saya catat di sini, seorang prajurit Kristus dapat memiliki kepribadian yang berkenan dan disukai. Tetapi sekali lagi, berkenan dan disukai bukan hanya be a yes man person. Jangan sampai kita berkenan, disukai, tapi cuma karena be a yes man person atau menjadi penjilat di sekitar kita. Ya orang senang gitu karena dijilat-jilat begitu. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, penjilat tidak akan mendorong orang pada maximum capacity hidupnya. Tetapi seorang gratified, seorang yang berkenan, adalah seorang yang mendorong seseorang masuk pada kapasitas maksimal hidupnya. Nah, mengapa kepribadian penting? Saya catat di sini beberapa hal kenapa kepribadian penting. Yang pertama, kepribadian adalah kunci ketahanan kita dalam menghadapi masalah.
Tahukah saudara, ada banyak orang yang kepribadiannya sangat kerdil. Ada masalah sedikit, waduh, dia kalau di gereja udah dah, pokoknya dah, aduh, minta ampun dah. Nyanyi, lompat, sampai tergantung di atas. Ya, semangat sekali. Sampai setiap kali dia nyanyi 3 kursi patah. It's great. Ya kan? Tapi saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, persoalannya kalau saudara menghadapi masalah itu gimana? Bisa menguasai diri nggak? Bisa mengendalikan diri nggak? Bisa sabar nggak? Atau maki orang seenaknya? Iya kan? Nah itu yang saya bilang. Kepribadian adalah kunci ketahanan kita dalam menghadapi masalah. Orang-orang yang pribadinya tangguh, dia hadapi masalah dengan tersenyum. Dia menghadapi masalah dengan iman. Dia menghadapi masalah dengan percaya bahwa Allah tidak pernah mengecewakannya. Yang kedua, kepribadian adalah kunci penerimaan orang terhadap kita. Kalau kita dimanapun ada masalah, ya kan? Oke lah, 1-2 ada masalah normal. Tapi kalau saya bilang sama saya, aduh pendeta, semua orang di muka bumi ini ngecewain saya pendeta. Istri saya ngecewain saya, suami saya ngecewain saya, anak-anak saya ngecewain, mertua ngecewain, kucing tetangga aja ngecewain. Saya khawatir bukan orang yang salah, you. Engkau yang bikin masalah. Karena kepribadian yang benar membuat di manapun kita ditempatkan jadi berkat. Ingat Yusuf kan? Yusuf dibuang ke penjara, jadi kesayangan kepala penjara tuh. Padahal tuduhannya apa? Tuduhannya apa, Pak? Pemerkosaan. Apa kepala penjara nggak takut bininya diperkosa lagi? Iya ya. Tapi itu yang saya bilang. Orang kok dasarnya kepribadiannya benar ya. Orang kok dasarnya kepribadiannya gratified. Aduh, nggak usah takut difitnah orang, Pak. Nggak usah takut difitnah orang, anak-anak muda. Kalau engkau punya kepribadian yang baik, saudara dibuang dimanapun, di situ engkau nyatakan kemuliaan Allah. Yang ketiga, kepribadian adalah kunci penting. Kunci penting apa? Kesuksesan dalam kehidupan. Ingat, sukses itu nggak harus bicara otak. Sukses itu nggak harus bicara bahasa. Aduh pendeta, saya bagaimana bisa berhasil pendeta? Bahasa Inggris saya belepotan pendeta. Saya bagaimana bisa berhasil pendeta? Saya kan bukan lulusan luar negeri pendeta. Saya gimana bisa berhasil pendeta? Saya boro-boro S1, S2, S teler, S cendol, S apa lagi. Ya kan? Saya cuman lulusan SMP pendeta, SMA aja dulu gak lulus pendeta. Tapi saya mau bilang, kunci keberhasilan hidup seseorang juga ditentukan oleh apa? Kepribadiannya. Amin. Ketika kita pandai bergaul, ketika kita pandai membawa diri, ketika kita orangnya tuh gak gampang bersungut-sungut, ketika kita orangnya gak gampang komplain, ketika kita orangnya tuh bersemangat dalam menghadapi apapun, dimanapun kita ada, kita akan selalu lihat kesuksesan. Amin. Yang keempat, kepribadian adalah kunci apa? Kesaksian hidup kita. Ya kan? Tahu gak saudara? Seorang bisa menjadi saksi, tidak selamanya harus bersaksi. Saya ulangi sekali lagi ya. Seorang bisa menjadi saksi, tidak selamanya harus bersaksi. Ya kan? Nah, apa kepribadian yang bisa kita belajar dari Daud? Saya lihat ada beberapa hal penting. Yang pertama, ayat 21 sampai ayat 23. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi apa? Pelayannya. Daud diurapi di 1 Samuel berapa? 16 ya. 1 Samuel 16 ayat pertama itu bicara tentang Daud diurapi ya. Di ayat 13-nya bilang apa? Mulai saat itu berkuasalah roh Tuhan seterusnya atas hidup Daud. Berarti Daud sudah punya pengurapan raja. Daud sampai kepada Saul dan menjadi apa? Pelayan. Daud gak neko-neko, Daud gak macem-macem, Daud gak coba nyingkirin. Saul sangat mengasihinya dan dia menjadi apa? Ini yang saya bilang. Daud gak lihat Saul lihat, roh Tuhan kan udah undur dari lu. Minggir, gue mau jadi raja. Enggak. Dia seorang yang so humble. Padahal dia udah diurapi. Dia seorang yang so nice. Sampai ditaruh dimanapun. Di situ dia menjadi kesukaan. Ayat 22. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkan Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi, ya kan? Dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi ada black spirit, ada roh jahat yang selalu menyerang Saul dan diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena Saul membuka celah. Kurang lebih jelasnya begitu. Diizinkan. Jadi bukan, jadi Tuhan punya roh jahat dan roh baik. Enggak. Roh jahat itu menyerang Saul karena ada alasan Tuhan izinkan. Karena Saul membuka celah. Sampai sini salah ngerti kira-kira maksud saya. Amin. Karena kalau salah ngerti jadi aneh-aneh nih. Kok roh jahat dari Tuhan gitu. Tetapi roh jahat Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Saul buka
celah. Nah, bagaimana beresnya? Daud. Saudara bisa bayangin nggak? Daud yang akan jadi replacement-nya loh. Daud yang akan take his place. Tetapi apa yang menarik perhatian saya adalah Daud tidak bilang biar mampus lu kerasukan di situ. Biar gue cepat jadi raja. Berarti yang pertama, dia bukan seorang yang memiliki niat yang jahat. Dia bukan seorang yang memaksakan kehendak. Dia bukan seorang yang mendorong dirinya sendiri menghalalkan segala cara demi mencapai toh dengan alasan-alasan logik, masuk akal, dengan alasan-alasan rohani sambil berkata, kan saya udah dipilih Tuhan, kan saya udah diurapi Tuhan, saya juga mesti bertindak. Dalam hidup saya punya prinsip, kalau kita harus diangkat, biarlah yang angkat kita tangan Tuhan. Amin. Karena kalau tangan Tuhan yang mengangkat kita, tangan Tuhan cukup kuat untuk tetap mempertahankan kita di atas. Tapi kalau manusia mengangkat kita dengan cara-cara licik kita, manusia angkat, sebentar dia angkat, lama-lama capek, dia banting. Nah itu dia. Ya, Makanya nggak usah dorong dan paksa kita menghalalkan segala cara dengan teknik-teknik yang curang untuk mencapai di atas, nggak usah. Hidup ini pokoknya lakukan yang terbaik, jadi berkat dimanapun, di situ kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sama-sama bilang sama saya, niat saya harus benar. Ya, right. Yang kedua, kepribadian Daud apa yang kita bisa belajar? Lihat 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Ayat yang ke-42. Dikatakan apa? Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, Goliat maksudnya, serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Sama-sama bilang sama saya, dihina. Ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Sama-sama bilang sama saya, mengutuki. Sorry ya Pak ya, sorry ya Bu ya, sorry anak-anak muda ya. Saya mau tanya, saudara pernah dihina sama dikutukin orang gak? Saudara pernah dihina sama dikutukin orang gak? Mungkin gak banyak yang pernah ngalamin ya. Tapi kalau pernah ngalamin dihina dan dikutukin orang, saya mau tanya, apa reaksi saudara? Ada 2. Yang pertama stres, down, merasa nothing banget gitu. Sampai istri bilang sama suami, kalau aku salah Pak, tegur aku Pak. Gak usah hina-hina gitu Pak. Ngutuk-ngutukin aku Pak. Aku memang dari keluarga miskin. Gak seperti kamu Raden, Agung, Temenggung, Tegulung-gulung. Sorry ya, di bangsa kita masih ada yang gitu ya. Karena berasal dari keluarga kaya terus hina istrinya sendiri gitu ya. Karena berasal dari keluarga kaya, merendahin suaminya. Kamu kan dulu kalau gak kawin sama saya, dagang ketoprak kamu. Nah itu, the second kampungan person. Orang yang masih ngitung-ngitung, apa tuh, derajat gitu ya. Priayi. Persoalannya, masih ada tuh orang yang perbedaan kasta begitu ya. Menghina orang karena dia miskin, karena dia rendahan gitu. Sebagai hamba saya mau bilang, ada orang kok dihina itu sakit banget. Down banget, hancur banget. Rasanya mau mati aja bener. Saya itu dihina terus, saya itu dikutukin terus. Tapi ada yang sebaliknya ya. Oh dihina, dikutukin gitu, keluar jenggernya. Ya, giginya goyang itu, gemertak. Emosinya memuncak. Tapi Daud stabil aja tuh. Dihina, dikutukin. Saya mau tanya, kira-kira dia nangis gak? Saya gambarin diri saya sendiri ya. Yakinnya dia nangis. Waktu dihina, dikutukin gitu, air matanya ngalir gitu. Cer. Tapi yang saya senang kakinya tetap tegak. Pak, Ibu, anak muda dalam hidup ini, tidak selamanya bibir kita bisa tersenyum. Bahkan selalu saya bilang gini, tidak selamanya kita bisa bilang Tuhan itu baik dengan senyuman di bibir kita. Kadang kala kita bilang Tuhan itu baik, air mata kita ngalir. Kita bilang, aduh Tuhan, berat amat. Dia berdiri tegak, air matanya ngalir. Dia dihina, dia dikutukin sama Goliat. Tapi kakinya masih tetap tegak. Sama-sama bilang sama saya, kaki saya harus tetap tegak. Iman saya harus tetap kuat. Tuhan saya tetap baik. Amin. Ayat yang ke-44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Lihat, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, saya belajar tentang kepribadian Daud. Dia bukan seorang yang mudah menyerah. Meskipun seorang yang dihina dan dikutuk.
Jangan punya kepribadian yang cengeng. Hidup ini memang keras. Kadang-kala air mata kita mengalir. Tapi air mata bukan alasan untuk kita putus asa. Dihina, dikutukin orang, bahkan pintu-pintu yang tertutup di depan kita bukan alasan untuk kita menyerah. Kegagalan-kegagalan dalam hidup kita, tekanan-tekanan hidup bukan alasan untuk kita tidak maju. Kita masih punya Tuhan. Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jangan harapkan semua orang memuji saudara. Jangan harapkan semua orang akan mengangkat-ngangkat saudara. Ada kalanya kau dihina tapi tetap maju. Ada kalanya kau direndahkan orang tapi tetap kuat. Ingat, keberadaan kita tidak ditentukan dengan mulut orang terhadap kita. Keberadaan kita ditentukan oleh rencana Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Yang ketiga, apa yang kita bisa belajar dari Daud? Lihat 1 Samuel 24 ayat 5-8. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ayat 6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang apa? Diurapi itu. Jelas dia bilang, aku tidak akan menjamah orang Tuhan. Urapi. Siapa ini yang dia ngomong? Orang yang berkali-kali lempar tombak. Orang yang berkali-kali mau bunuh dia. Orang yang berkali-kali mau lempar pedang pada dia. Tetap. Dia bilang apa? Itu orang yang Tuhan urapi. Ayat 8. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara Saul telah bangun meninggalkan gua itu dan hendak melanjutkan perjalanannya. Great. Yang ketiga saya pelajari tentang kepribadian Daud. Dia bukan seorang pendendam. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh jadi pendendam. Dalam hidup ini ada orang mengecewakan kita normal. We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di Firdaus, kita belum tiba di sorga. Ada keadaan-keadaan yang menyakitkan kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. It's okay. Karena kita tetap pegang Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, ingat aja semuanya pasti untuk kebaikan. Amin. Ngapain dendam? Buat saya orang yang dendam adalah orang yang tidak mengerti firman. Buat saya orang yang dendam adalah orang yang belum bertobat sungguh-sungguh. Buat saya orang yang dendam adalah orang yang terus sengsara dalam hidupnya. Tapi orang yang mau mengampuni adalah orang yang melihat langit terbuka dan berkat Allah dicurahkan baginya. Yang keempat, 1 Samuel 30 ayat 6-8. Dan Daud apa? Sangat kepepet, sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, sakit hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia gak mau salahin semua orang. Ini gara-gara kamu saya maju berperang. Tiba-tiba musuh datang hancurin semuanya. No. Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat yang ke-8. Di tengah terjepit. Di tengah orang-orang teriak-teriak. Lempar dia pakai batu. Bunuh dia. Percuma pemimpin kayak begitu. Untuk apa dia? Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan dia dengar suara Tuhan berkata kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Right. Berarti yang keempat yang kita belajar dari Daud, dia bukan seorang yang menimpakan kesalahan pada orang lain. Artinya apa? Seorang yang ketika dia menghadapi masalah, fokusnya bukan pada masalahnya. Fokusnya bukan kenapa begini, enggak. Fokusnya pada apa maksud Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Dan kalau Tuhan suruh apa, saya maju. Gue yang kasih dalam Tuhan. Dunia ini terlalu banyak orang nyalain orang. Ini gara-gara suami saya sih, gara-gara istri saya. Gara-gara itu tidak akan pernah membuat engkau lebih maju. Segitu banyak anak-anak muda yang hari ini jadi homo. Segitu banyak anak-anak muda yang hari ini jadi lesbian. Sedang nyalahin orang tuanya. Segitu banyak orang yang hari-hari ini jadi banci. Nyalain orang tuanya karena mama saya begini, karena papa saya begini. Ada banyak orang yang lari ke narkoba, lari ke seks bebas. Nyalain orang tuanya karena mama dan papa saya begini. Ada banyak suami yang akhirnya punya perempuan lain alasannya. Karena istri saya begini, karena anak-anak saya begini, karena suami saya begini. Sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang. Urusan kita bukan pada masalah, urusan kita tetap memandang Tuhan. Dan kita tahu di dalam Dia selalu ada kepastian. Yang kelima. Lihat ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 dari 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 9. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Nathan seorang nabi
memperingatkan Daud karena Daud tidur dengan Batsheba. Keras dia bilang, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Aku yang melepaskan kau dari tangan Saul. Ayat 8. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu masih belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Keras sekali ini, Nabi berani sekali. Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Iya kan? Lihat selanjutnya. Dari sini kita bisa belajar. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata pada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, kau tidak akan mati. Berarti yang kelima kita bisa belajar dari Daud. Dia bukan seorang yang apa? Ngotot jika salah. Kalau ada orang berani berdiri dan berkata, saudara-saudara saya tidak pernah salah. Abnormal. Manusia kesetanan. Dia sedang mau menunjukkan pada orang, cuman gue yang paling baik. Yang lain, gak seperti gue. Setiap orang bisa salah. Hidup ini bukan soal bagaimana saya gak salah. Tapi hidup ini bagaimana kalau salah, sadar bahwa saya salah. Lalu mulai belajar kenapa saya bisa salah. Kemudian apa? Akui kesalahan kita. Setelah itu apa? Jangan buat lagi. Persoalan ini kadangkala yang paling bikin kita gregetan, yang salah terus ngotot. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang, Daud salah. Pak, Ibu, anak-anak muda, dimanapun kau ada, kalau engkau salah ngotot, engkau direndahin orang. Tapi dimanapun kau ada, kalau engkau salah dan engkau berani ngakui kesalahan, engkau perbaiki setiap kesalahan, engkau belajar dari kesalahanmu, hidupmu akan terus naik dan melihat berkat yang luar biasa. Alright, yang keenam, yang terakhir. Lalu datanglah seorang mengabarkan pada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong pada Absalom. Siapa Absalom? Anaknya sendiri. Berontak kepada dia. Ayat 14. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah. Marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya jangan dapat lekas-lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Daud gak pernah kata mengenal menyerah, gak pernah. Buat Daud Goliat aja dilawan, saudara. Tapi ini anaknya sendiri. Orang yang sebetulnya bisa dia kalahkan, bisa dia tundukkan. Tapi yang menarik perhatian saya, dari mulai persoalan dengan Saul sampai persoalan dengan Absalom, saya belajar satu pelajaran kepribadian yang luar biasa. Dia bukan seorang yang suka bersaing. Buat dia hak saya adalah hak saya. Kalau ini memang hak saya, tidak ada seorang pun yang bisa ambil dari saya. Setuju bilang amin. Dalam hidup saya, prinsip saya sebetulnya sederhana. Orang tidak bisa mengambil apa yang Tuhan sediakan buat orang lain. Artinya begini, orang hanya bisa mendapatkan apa yang Tuhan sediakan buat dirinya. Makanya sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang, orang boleh fitnah saudara, orang boleh buat apapun, tenang aja. Orang tidak bisa rampas berkat yang Tuhan sediakan buat hidup saudara. Kalaupun sesuatu itu pergi dari hidup saudara, ingat, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu yang paling kita sayangi dalam hidup kita tanpa menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Amin.